Mari kita baca dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37. Ayat ini mengatakan, "Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan." Ayat ini menuliskan 3 kata kunci. Ada kata tulus, jujur, dan suka damai. Satu kalimat yang begitu luar biasa. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kalimat ini dibangun tentang orang-orang yang suka damai. Orang yang suka damai, orang itu membangun hidupnya dengan ketulusan dan kejujuran. Ketika ketulusan dan kejujuran itu berjalan seperti kaki kanan dan kaki kiri, maka perjalanannya itu akan menempuh dengan sebuah jalan yang baru. Jalan yang ditempuhnya itu adalah jalan yang menuju kepada masa depan. Karena itu kita melihat bagaimana anak Tuhan yang kenal Tuhan, mereka membangun hidupnya dengan ketulusan dan kejujuran. Ketulusan dan kejujuran tidak cukup. Bagian yang ketiga adalah suka damai. Tidak menentang, tidak membangkang, tidak memberontak, tidak mencari perkara, tidak suka berdebat, tidak suka meributkan hal-hal yang sepele. Namun kita melihat kenyataan, ada orang-orang yang suka meributkan hal sepele, terus berdebat, terus membincangkan seolah-olah kebenarannya paling benar, seolah-olah dia yang paling tahu, seolah-olah dia yang mempunyai pewahyuan yang paling keren di antara yang lain. Ketika itu terjadi, maka lihat, pasti itu akan merusak ketulusan dan kejujurannya. Orang bisa tulus, orang bisa jujur, tetapi yang Tuhan mau, ketulusan dan kejujuran menjadi bagian yang penting, menjadi sepasang sayap yang menerbangkan hidupnya kepada masa depan. Orang tidak bisa terbang dengan satu sayap. Orang harus terbang dengan sepasang sayap, yaitu ketulusan dan kejujuran. Kalau seandainya ketulusan dan kejujuran itu terbangun dengan baik, orang akan suka berdamai. Tidak perlu memperlihatkan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tidak perlu juga siapa yang benar, siapa yang salah. Kenapa? Karena semuanya tidak akan mengubah kehidupan orang-orang. Hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendengar, meresponi orang-orang, memberikan perhatian, melihat orang-orang yang ada, dan kita bawa mereka ke dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Kalau seandainya hidupnya masih berantakan, hidupnya masih kacau, hidupnya dalam kesalahan, ada lebih baik kita menyiapkan hati untuk berdoa, mengcovernya di hadapan Tuhan, menolongnya, mendengarkannya. Pasti ada sebuah alasan untuk kita melayaninya, supaya dia mengalami Tuhan, supaya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itulah yang dimaksud dengan orang yang suka damai akan ada masa depan.